pembahasan bab 5 Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan konstitusi. Sejarah perkembangan konstitusi dunia. Konstitusi atau hukum dasar sebagai suatu kerangka kehidupan politik berkembang di dunia tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa tahap dan masa yang cukup panjang. Istilah konstitusi dikenal sejak zaman Yunani kuno. Diduga konstitusi Athena yang ditulis oleh seorang Xenophon pada abad 425 sebelum Masehi merupakan konstitusi pertama. Pemahaman orang tentang apa yang diartikan konstitusi sejalan dengan pemikiran orang-orang Yunani kuno tentang negara. Dalam masyarakat Yunani kuno dikatakan bahwa politia diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang biasa. Politia mengandung kekuasaan lebih tinggi daripada nomoi karena mempunyai kekuatan membentuk agar tidak tercerai-berai. Istilah konstitusi pada zaman Yunani kuno baru diartikan secara material, karena konstitusi saat itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Sejalan dengan perjalanan waktu, pada masa Kekaisaran Roma, pengertian konstitusi mengalami perubahan makna. Konstitusi mulai dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar dan bahkan di atas negara. Konstitusi merupakan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar, pernyataan dan pendapat para ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang. Kekaisaran Romawi memiliki sifat hampir sama dengan kerajaan zaman Yunani yang masih menggunakan teori kerajaan dari Sparta dan republik dari Athena, dengan sifat dan kepribadian yang diktator absolut. Salah satu pejabat diktator yang dikucilkan di Republik Romawi adalah Julius Caesar, yang menjabat sebagai diktator selamanya. Setelah meninggalnya Julius Caesar, Romawi mengalami perkembangan pesat di segala bidang. Salah satunya adalah filsafat. Konstitusi Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan yang memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham demokrasi perwakilan dan nasionalisme. Dua paham yang merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern. Perkembangan konstitusi selanjutnya pada abad ke-7 pada zaman klasik, ketika lahir Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah merupakan satu bentuk konstitusi tertulis pertama di dunia yang telah memuat materi sebagaimana layaknya konstitusi modern dan telah mendahului konstitusi-konstitusi lain di dalam meletakkan dasar-dasar pengakuan terhadap hak asasi manusia. Piagam Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islam merupakan piagam yang dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah yang berisikan tentang hak bebas berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kewajiban kemasyarakatan, dan juga mengatur kepentingan hukum. Para pihak yang mengikatkan diri atau terikat dalam Piagam Madinah yang berisi perjanjian masyarakat Madinah pada tahun 622 Masehi ini, ada 13 kelompok komunitas yang secara eksplisit disebut dalam teks piagam.
Secara keseluruhan, Piagam Madinah berisi 47 pasal ketentuan yang masing-masing pasal isinya mengatur hal-hal tertentu. Selanjutnya pasal terakhir, yaitu pasal 47, berisi ketentuan penutup yang dalam bahasa Indonesia adalah: sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat, orang yang keluar atau bepergian aman, dan orang yang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Perkembangan konstitusi selanjutnya pada paruh abad ke-17, ketika kaum bangsawan Inggris yang menang dalam revolusi istana berhasil mengakhiri absolutisme kekuasaan raja, kemudian menggantikannya dengan sistem parlemen sebagai pemegang kedaulatan. Jabatan tertinggi dalam negara diduduki oleh parlemen, bukan konstitusi. Negara ini pernah mengalami masa despotisme selama masa Renaissance. Despotisme ini adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme ini memiliki 3 batasan organ, yaitu dewan yang merupakan kaki tangan raja di bagian eksekutif, yang kekuasaannya dibatasi oleh parlemen dan hakim. Karena Inggris berupa kepulauan, sehingga memungkinkan Inggris memadukan despotisme raja dengan asas pemerintahan yang dijalankan secara lokal. Walaupun Inggris salah satu negara yang tidak memiliki konstitusi, namun selama pertengahan abad ke-18, Inggris merupakan satu-satunya negara konstitusional di dunia. Akhir dari revolusi ini adalah deklarasi kemerdekaan 12 negara koloni Inggris pada tahun 1776 dengan menetapkan konstitusi sebagai dasar negara yang berdaulat. Perkembangan terakhir konstitusi dunia dimulai pada tahun 1789 ketika meletus revolusi Prancis yang ditandai oleh ketegangan di masyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan negara. Dalam kondisi ini muncul buku karya Rousseau, Du Kontrak Sosial, yang berpandangan bahwa manusia terlahir dalam keadaan bebas dan sederajat dalam haknya, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum atau kehendak rakyat. Pandangan Rousseau ini sangat menjiwai hak-hak dan kemerdekaan rakyat, juga mengilhami pembentukan konstitusi Prancis yang kemudian pada 14 September 1791 diterima oleh Raja Louis XVI sebagai konstitusi negara. Peristiwa ini dicatat sebagai awal tumbuhnya konstitusi modern yang mendorong sebagian besar negara-negara di dunia, baik monarki maupun republik, negara-negara kesatuan maupun federal, sama-sama mendasarkan prinsip ketatanegaraannya pada sandaran konstitusi. Amerika sebagai pelopornya, kemudian diikuti oleh berbagai negara di Eropa seperti Spanyol pada tahun 1812, Norwegia 1814, dan Belanda pada tahun 1815. Hal yang perlu dicatat bahwa konstitusi pada waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting. Konstitusi sebagai undang-undang dasar baru muncul bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan lembaga perwakilan atau legislatif. Sebagai salah satu ciri dari sebuah negara modern, konstitusi menjadi hukum dasar yang mengikat berdasarkan prinsip kedaulatan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Apabila dalam negara berlaku paham kedaulatan raja, maka rajalah yang menentukan berlaku atau tidaknya konstitusi. Sebaliknya,
apabila dalam negara menggunakan paham kedaulatan rakyat, maka yang menjadi sumber legitimasinya adalah rakyat. Konstitusi merupakan suatu hukum yang lebih tinggi dan bersifat fundamental untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara. Karena sifatnya yang fundamental, maka aturan ini harus kuat dan tidak boleh mudah berubah-ubah. Dengan kata lain, aturan fundamental itu harus tahan uji terhadap kemungkinan untuk diubah-ubah berdasarkan kepentingan jangka pendek yang bersifat sesaat.